Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Hab. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama LPTK UIN Samarinda. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September tahun 2021, akan melaksanakan uji kinerja di SDN 004 Melak dengan mengangkat tema ketiga, yaitu tentang beriman kepada hari akhir dengan subtema tanda-tanda hari akhir. Demikian. Kepada Ananda Rizky untuk memimpin temannya membaca doa. Silakan Ananda pimpin temannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan di kiri kanan kalian, ada tidak temannya yang tak hadir pada pagi hari ini? Ada? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, jadi walaupun masa pandemi seperti sekarang ini, kita diwajibkan untuk bagaimana selalu menjaga kesehatan kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari apa? Ya, dari virus corona. Karena kalau kalian sakit, maka kalian tidak bisa hadir mengikuti pembelajaran seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya, baik. Saya lihat Bapak lihat juga di sini, ya, kelasnya sudah rapi, sudah bersih juga. Jadi yang bertugas tiket hari ini, terima kasih sudah melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kemudian Bapak lihat ini, kalian kayaknya masih loyo ini ya. Kurang semangat kalian Bapak lihat ini, ya. Padahal kita harus semangat sebelum memulai pekerjaan. Ya, kalau kalian loyo, tidak semangat, ya nanti pembelajarannya tidak maksimal, ya. Jadi Bapak minta kepada kalian supaya lebih semangat dalam menerima pelajaran hari ini. Coba Bapak melihat kalian melakukan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, kita sama-sama tepuk semangat. Oke, siap? Nah, 1, 2, 3. Tepuk semangat.
iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman keberapa? 5. Oke. Ada yang tahu apa artinya hari kiamat? Hancurnya alam semesta. Berarti masih ingat pelajaran minggu lalu ya? Oke. Baik anak-anak, sekarang pelajaran kita hari ini itu masih membahas tentang hari kiamat, ya. Tetapi hari ini kita akan membahas pelajaran atau subtema yang berbeda. Kalau kemarin kita belajar tentang pengertian hari kiamat, macam-macam hari kiamat, kalau sekarang yang akan kita pelajari
dua ya. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Jadi kalau tanda-tanda kecil itu ada berbagai macam. Ya, dimulai dari lahirnya Nabi, itu sudah termasuk tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian ada beberapa tanda-tanda kecil yang sudah terjadi, ya, yang sudah kalian saksikan. Ya, di antaranya seperti ya musibah, bencana. Ya, kita lihat di berita sudah banyak musibah yang terjadi. Contoh musibah apa aja coba? Banjir. Sudah sering terjadi banjir? Sudah. Gempa sering terjadi? Kemarin terakhir gempa di mana? Di Palu, banyak orang meninggal dunia. Kemudian tsunami, pernah terjadi tidak tsunami? Sudah berapa kali? Ada di Aceh, kemudian di Palu juga terjadi tsunami juga. Kemudian bencana apa lagi yang sering terjadi? Longsor sudah terjadi. Gunung meletus itu juga termasuk bencana alam. Seringnya daerah kita terjadi bencana alam, bumi ini sering dilanda bencana alam, itu juga termasuk tanda-tanda bahwa hari kiamat sudah tidak lama lagi terjadi. Itu tanda pertama, sering terjadi musibah. Tanda yang kedua yang sudah terjadi, kita saksikan sudah banyak beredarnya minum-minuman keras ataupun narkoba. Betul tidak sudah banyak terjadi nih? Ya, di berita lihat tuh setiap hari ada kasus orang ditangkap karena narkoba. Kalian sering lihat orang-orang mabuk di tengah jalan. Itu juga termasuk tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat yang sudah banyak terjadi. Kemudian apa lagi? Kalian lihat pembunuhan, ya betul, ya pembunuhan terjadi di mana-mana. Ya, di berita juga setiap hari ketika kita lihat berita, membuka berita kriminal, selalunya pasti ada berita pembunuhan. Nah, maraknya terjadi pembunuhan itu juga termasuk tanda-tanda kiamat. Apalagi kira-kira ya? Misalnya waktu berlalu dengan cepat, itu juga termasuk tanda-tanda kiamat. Sekarang kita rasakan nih, kemarin baru saja hari Senin, sekarang hari Senin lagi. Ya, baru aja kalian rasanya ini puasa, tidak lama lagi puasa. Ya, jadi sekarang waktu terasa lebih cepat. Itu juga termasuk tanda-tanda kiamat. Dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat. Nanti kalian akan pelajari sendiri melalui aplikasi ya. Nanti Bapak akan bagikan kepada kalian. Di situ Bapak jelaskan materi di situ, itu banyak ya contoh-contohnya. Kemudian kita lanjut ke tanda-tanda besar hari kiamat ya. Jadi kalau tadi tanda-tanda kecil, sekarang tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda besar kiamat itu cuma ada 10 saja. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Kalau sekarang kan matahari terbit dari mana? Dari timur. Nanti kalau dekat hari kiamat, ya matahari akan terbit dari barat. Kemudian tanda kiamat besar yang selanjutnya, nanti akan terjadi yang namanya dukhon. Ya, apa itu dukhon? Itu berupa asap. Ya, jadi nanti bumi kita itu akan dilanda kegelapan, itu selama 40 hari 40 malam. Ya, karena adanya gumpalan asap yang saking tebalnya sehingga matahari tidak bisa masuk ke dalam bumi, jadinya bumi menjadi gelap. Ya, saking gelapnya kata Nabi di dalam hadis, saking gelapnya itu kalian coba tempelkan tangan kalian ke dekat mata kalian, tangan kalian tidak kelihatan. Ya, saking gelapnya pada saat itu. Itu selama 40 hari 40 malam. Apalagi tanda-tanda kiamat berikutnya yaitu turunnya Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Isa itu kan belum mati, ya, belum meninggal. Yang wafat itu, yang mati itu disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu diangkat ke langit dan belum mati sampai sekarang. Nanti dia akan turun ke bumi ketika dekat-dekat hari kiamat. Dan apa tugasnya Nabi Isa? Ada yang tahu kira-kira tugas Nabi Isa turun? Untuk membunuh Dajjal. Iya, betul, untuk membunuh Dajjal. Dan ciri kiamat berikutnya adalah munculnya Dajjal. Apa yang kalian tahu tentang Dajjal kira-kira? Ada yang pernah baca kisah tentang Dajjal? Atau pernah dengar kata Dajjal? Pernah? Apa yang kalian ketahui tentang Dajjal kira-kira? Pernah lihat kartunnya atau segala macam? Jadi Dajjal itu adalah
yang hebat. Ya. Jadi kekuatannya itu sangat saking hebatnya sampai banyak orang yang mengira dia adalah Tuhan. Ya, dia bisa menahan hujan, bisa membunuh orang, bisa menghidupkan orang, ya, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sekejap. Pokoknya saking hebatnya orang-orang yang tidak beriman menganggap dia Tuhan. Ya, tetapi Dajjal itu memiliki ciri-ciri. Di antara matanya picik sebelah, artinya matanya buta sebelah. Ya, kemudian kakinya pincang juga disebutkan dalam hadis. Kemudian bagi orang beriman di dahinya itu ada tulisan kafir, ya. Kemudian ciri berikutnya atau tanda kiamat berikutnya yaitu nanti akan muncul binatang melata. Ya, nanti akan muncul binatang melata. Di mana fungsi atau tujuan makhluk muncul ini itu dia akan memberikan cap, ya, ini yang muslim, ini yang kafir, yaitu tugasnya binatang nanti muncul tersebut. Kemudian nanti juga akan keluar bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kalian pernah dengar kata Ya'juj dan Ma'juj? Pernah. Jadi bangsa ini sudah ada dari zaman Nabi Zulkarnain, ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia, ya, yang sudah hidup, ya, dari zaman Zulkarnain itu sudah ada, ya. Ini berupa bangsa, jadi saking banyaknya manusianya, ya. Tetapi karena bangsanya ini Ya'juj dan Ma'juj sering berbuat kerusakan di bumi ini, maka Nabi Zulkarnain itu menahan mereka, ya, mereka dipenjara, ya, dengan menggunakan tembok besi yang sangat kokoh. Ya, jadi setiap hari kerjaannya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah melubangi benteng tersebut yang mengurung mereka. Nanti kata Zulkarnain, nanti ketika saatnya tiba benteng tersebut akan hancur, dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika benteng Ya'juj dan Ma'juj itu sudah hancur, itu artinya kiamat sudah dekat. Saking banyaknya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, ada sebuah danau yang sangat luas. Ketika mereka lepas melewati danau tersebut kering, mereka minum. Saking banyaknya bangsa Ya'juj dan Ma'juj tersebut, ya, mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yaitu termasuk tanda-tanda pembelajaran kita hari ini. Itu kita akan berdiskusi mengenai tanda-tanda hari kiamat melalui tayangan video nanti, ya. Jadi Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Bapak lihat di sini ada 9 orang yang hadir, ya. Berarti bisa untuk 3 kelompok, ya. Jadi silakan bagi kelompoknya untuk menjadi 3. Yang perempuan tidak apa-apa 1 kelompok, yang laki-laki silakan bagi 3 kelompok. Ya, silakan. Hari ini kita akan berdiskusi sambil belajar, ya. Jadi pelajaran hari ini itu kalian akan pelajari melalui tab ini, melalui HP ini. Jadi di HP ini itu sudah ada aplikasi atau sudah ada materi dalam bentuk aplikasi. Nanti kalian tinggal lihat di sini ada ikon tanda-tanda hari kiamat, kalian klik, ya. Kemudian di sini, ya, di dalam aplikasi ini sudah ada materi tentang hari kiamat, tanda-tanda kiamat, ya. Kemudian dalam sini juga itu sudah ada video, ya, tentang hari kiamat, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi tugas kalian, anak-anak sekalian, itu kalian nanti pelajari dulu materinya bersama dengan teman-teman sekelompoknya. Setelah kalian mempelajari materi, barulah kalian membuka video. Nanti di sini sudah disiapkan video. Kalian cermati betul-betul video tersebut, ya. Kemudian setelah kalian mencermati video, itu nanti Bapak akan berikan kalian lembar diskusi, ya. Jadi di lembar tersebut kalian isi, ya, pengamatan kalian, hasil diskusi kalian. Di situ nanti sudah ada pertanyaan-pertanyaan di lembar tersebut. Kalian tinggal jawab berdasarkan apa yang kalian diskusikan setelah melihat video tersebut. Sudah paham? Ya. Jadi tablet ini akan Bapak bagikan ke setiap kelompok, ya.
materinya. Ya. Ya duduk. Ya lihat. Ini ada materinya ya. Kalian klik mulai. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada video, ada rangkuman, evaluasi dan refleksi. Jadi tugas kalian pertama yaitu pelajari materi. Ya, di situ ada materi ya. Kalian klik materi. Ada materi 1 sampai materi 6. Klik materi 1. Ya, maka di situ ada materi tentang tanda-tanda kiamat. Sudah lihat? Ada kan? Tanda-tanda kiamat. Itu tanda-tanda kecil apa? Ada contoh-contohnya seperti minuman keras dan narkoba mudah didapat, terjadi pembunuhan di mana-mana. Ya, tinggal kalian lihat, bisa digeser ke sana kemari materinya. Ya, jadi silakan kalian bersama kelompoknya pelajari materinya. Ya, nanti setelah kalian selesai materi, itu ada video nanti di sini. Ya, ada videonya. Ya, silakan kalian lihat video. Lagi, itu buka materinya. Ya, materi 1 silakan dipelajari. Silakan dibaca-baca. Jadi ini bisa digeser ya. Itu ada kalimat selanjutnya. Coba kalian klik selanjutnya. Ya, bisa digeser. Ya, tuh kan. Silakan dibaca-baca. Begini juga kelompok. Ya, silakan dipelajari. Ya, silakan ya. Ada asap. Ya. Jadi matahari kelihatan. Munculnya jauh. Boleh ini dosa tapi kok dosa? Teman kalian sambil diisi lembar diskusi kelompok ini, paham? Ya, aku akan bagikan ini setiap kelompok ya. Silakan ditunjuk temannya siapa yang akan mencatat, ya. Silakan. Nah, tapi jangan lupa di sini diisi nama kelompoknya ya. Jangan lupa di sini ada nama kelompok. Silakan diisi nama kelompoknya dulu, kemudian dijawab. Ya, silakan ditentukan siapa yang jadi juru tulisnya. Ya, silakan kalian buka materinya ya, materi dan videonya bisa kalian lihat. 1. Membesarnya bulan sabit. Di antara sudah mendekatnya kiamat ialah membesarnya bulan sabit, awal bulan. 2. Banyaknya pasar, mall, dan minimarket. Kiamat hampir akan terjadi apabila sudah banyak perbuatan bohong. Waktu akan terasa cepat berlalu, dan pasar-pasar akan berdekatan. 3. Tulis namanya siapa lagi, nama temannya di bawah. Silakan dicatat. Terus nama anggota Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Kelompok A sudah? Kelompok B sudah? Kelompok C? Oke. Baik, kalau sudah semua selesai menyelesaikan lembar diskusinya, Bapak akan mempersilahkan kalian untuk masing-masing perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi. Gimana? Sudah ditunjuk semua yang baca? Kelompok A siapa yang baca? Angkat tangan. Ya, kelompok B yang baca? Ya, kelompok C yang baca? Oke, sudah semua ya, sudah ada yang siap. Baik, anak-anak sekalian. Jadi kelompok yang pertama yang akan membacakan hasil diskusi adalah kelompok A. Bapak minta kepada kelompok B dan kelompok C
untuk mendengarkan penjelasan daripada hasil diskusi dari kelompok A. Ya, nanti kalau ada yang kurang dipahami atau tidak setuju, Bapak akan persilakan kepada kelompok B dan C untuk menanggapi hasil diskusi daripada kelompok A. Sudah paham? Ya. Baik, karena sudah paham, ya, kita persilakan kepada kelompok A untuk membacakan hasil diskusi. Silakan perwakilan kelompok A membacakan diskusinya. Dari kelompok A yang membacakan diskusi kami. Kelompok B mau membacakan diskusi kami. Kami dari kelompok D ingin mengucapkan diskusi hasil dari kami. 3 kejadian tanda. Semua kelompok dari A, B, C sudah mempresentasikan semua hasil diskusinya, dan Bapak perhatikan tadi dari jawaban-jawaban anak-anak sekalian itu sudah bagus-bagus semua ya, sudah merangkum sudah menjawab semua apa yang kalian diskusikan, sudah sesuai jawabannya dengan pertanyaannya. Jadi sekarang Bapak minta ada satu orang yang beranilah untuk menyimpulkan hasil diskusi kalian pada hari ini. Ada yang berani menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Ada? Coba yang pakai songkok ini. Coba, bisa menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Coba. Sudah banyak terjadi tanda-tanda kecil hari kiamat. Terus? Banyak bencana alam terjadi dan sering terjadi pembunuhan. Ya, betul. Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh temannya tadi bahwa sudah banyak terjadi tanda-tanda kiamat. Ya, coba kalian perhatikan, waktu sudah terasa lebih cepat berlalu. Kemarin kita baru puasa, itu tak lama lagi puasa. Ya, kemarin hari Senin. Ya, tiba-tiba hari Senin lagi. Jadi waktu sudah berlalu dengan cepat. Kemudian kalian juga sering lihat berita. Ya, tiap hari ada berita pembunuhan di mana-mana. Ya, kalian juga lihat di berita bencana alam silih berganti terjadi. Ya, di Indonesia saja ya sudah terjadi begitu banyak peristiwa bencana alam, ada tsunami, ada gempa, ada banjir, tanah longsor dan sebagainya. Kita juga lihat sekarang ini di berita itu peredaran narkoba semakin aktif, marak juga minuman-minuman keras, itu sudah gampang ditemukan. Ini semua merupakan tanda-tanda kecil hari kiamat yang sudah banyak terjadi. Kalau tanda-tanda kecil sudah banyak terjadi, waktunya kalian akan mengerjakan lembar evaluasi ya. Jadi kita kan sudah melewati mendengarkan materi tadi sudah, kemudian sudah berdiskusi juga, sudah menyampaikan hasil diskusi. Sekarang Bapak minta kalian untuk mengerjakan tugas hari ini ya, tugas evaluasi harian. Bapak akan